Bagi beta pribadi, beta sonde akan memilih calon pasangan yang pasangan calon yang diusung oleh Partai PDIP. Beta punya alasan mendasar. Partai PDIP sonde mengapresiasi RUU perampasan aset koruptor. Beta secara pribadi, kembali lagi beta sonde mau NTT dipimpin oleh bonekanya Ibu Megawati. Shalom, salam sejahtera. Salve, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan beta Kristianto Oni Putra NTT. Salam Flow Bamora. Beta senang sekali ada beragam komentar pandangan di VT beta kemarin ya tentang Pilgub NTT. Pada dasarnya perbedaan itu merupakan kekayaan demokrasi. Jadi katong berbeda pandangan, berbeda pilihan itu adalah hal yang wajar dan katong harus melihat dan mensyukuri itu sebagai kekayaan dalam katong berdemokrasi. Begitu ya. Bap mama, bap saudara dong, ina ama umbu rambu dong. Kemarin ada yang protes hanya bilang ina ama sa umbu rambu sonde. Oke. Terima kasih buat koreksinya. Jadi kembali lagi bahwa perbedaan pandangan, perbedaan pilihan itu bukan berarti katong itu bermusuhan, sonde. Perbedaan pandangan, berbeda pandangan, berbeda pilihan, katong tetap bersaudara, katong tetap Flowomora, ya. Itu catatan yang harus katong sadari betul-betul. Oke, jadi kali ini beta kepengen menanggapi narasi kampanye dari Ibu Jane Natalia, di mana beliau katakan bahwa orang yang membuang banyak uang untuk pilkada akan melakukan cara-cara untuk mengembalikan kerugiannya. Dan ini berpotensi merugikan daerah, katanya. Nah, beta rasa ini bagus sekali untuk katong bahas. Ibu Jane Natalie, katong coba lirik background dari Ibu Jane Natalie ini ya. Yang pertama, Ibu Jane Natalie ini berasal dari Partai PSI dulunya, begitu. Kemudian karena ambisinya ingin menjadi calon gubernur atau calon wakil gubernur sehingga beliau loncat keluar dari Partai PSI. Kemudian bersanding dengan Pak Ansi Lema diusung oleh Partai PDIP. Pak saudara dong, katong semua punya hak prerogatif untuk menentukan sendiri katong pandangan dan pilihan. Jadi sonde masalah. Bagi beta pribadi, beta sonde akan memilih calon pasangan yang pasangan calon yang diusung oleh Partai PDIP. Minta maaf, ini agak sentimental. Beta sudah akan mendukung dan memilih pasangan calon yang diusung oleh Partai PDIP. Kenapa? Satu, beta punya alasan mendasar. Partai PDIP, seperti yang katong tahu, bahwa Partai PDIP sonde mengapresiasi RUU perampasan aset koruptor. Nanti katong kuliti ke situ ya. Katong kembali bicara tentang Ibu Jane Natalie. Jadi kenapa beta sonde mendukung Pak Ansi Lema, Ibu Jane Natalia? Ya karena diusung oleh Partai PDIP. Kemudian Bapak Jokowi itu sebenarnya punya cita-cita yang besar bagaimana membantu NTT untuk bangkit dan maju dari ketertinggalan yang ada. Nah, tetapi Bapak Jokowi kemarin waktu masih menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia banyak sekali terbentur dengan kepentingan. Nah, kepentingan siapa lagi kalau bukan kepentingan partai di mana beliau bernaung, yaitu Partai PDIP. Nah, jadi menurut beta, kalau memilih pasangan calon yang diusung oleh Partai PDIP, sama saja katong ini sedang memilih calon bonekanya Partai PDIP, calon bonekanya Ibu Megawati. Ya, memang Pak Ansi punya kontribusi, Pak Ansi punya cukup track record yang membekas di hati masyarakat NTT, tapi itu mungkin sonde akan berlaku ketika beliau itu diusung oleh Partai PDIP dan jadi gubernur. Karena ketika beliau sudah menjabat, otomatis beliau pasti menjadi bonekanya partai. Beliau pasti menjadi bonekanya Ibu Megawati. Pasti nurut manut saja apa kata Ibu Megawati. Jadi bukan mengeksekusi semua programnya, bukan mengeksekusi semua janji-janji kampanyenya, bukan mengeksekusi semua hal-hal yang dibutuhkan oleh daerah, dibutuhkan oleh warga masyarakat NTT, tapi harus menurut apa kata ketum partai. Nah, ini konstitusi Partai PDIP yang beta tentang. Beta sonde setuju dengan itu. Makanya jelas beta punya alasan yang mendasar sonde menyokong pasangan calon yang diusung oleh Partai PDIP. Itu poin pertama. Yang kedua, Ibu Jane Natalie dari Partai PSI masuk jadi calon wakil gubernur melalui Partai PDIP, apakah sudah ada biaya di situ? Ingat, ini catatan penting, politik negeri kita berbiaya.
sonde mudah orang yang bukan dari partai PDIP masuk melalui pintu PDIP untuk mencalonkan diri. Otomatis ada biaya, ada nominal yang fantastis, ada uang yang begitu banyak yang telah dicurahkan oleh Ibu Jane Natalia untuk bisa masuk melalui pintu PDIP, kemudian bersanding dengan Pak Ansi Lema. Jadi menurut beta, Ibu Jane Natalia ini sedang membicarakan dirinya sendiri, bahwa dia telah mengucurkan begitu banyak biaya untuk masuk di pintu PDIP, dan kemudian dia akan melakukan cara-cara untuk mengembalikan kerugiannya, dan ini berpotensi merugikan daerah. Dia sedang membicarakan dirinya sendiri, sehingga kita katakan Ibu Jane Natalia ketika mengatakan seperti itu, dia lupa berkaca diri. Apakah dia masuk ke pintu PDIP itu gratis? Apakah dia masuk ke pintu PDIP itu tidak berbiaya? Dia sonde kasih uang? Politik negeri kita berbiaya, apalagi pintu PDIP mahal. Jadi Ibu Jane Natalia sedang membicarakan tentang dirinya sendiri. Oke? Nah, kemudian berpotensi merugikan daerah. Ini mungkin yang dimaksudkan adalah, karena ini ada korelasinya dengan kalimat di atas yang tadi, cara-cara mengembalikan kerugian. Ini mengarah kepada korupsi begitu ya. Secara tersirat, beliau katakan bahwa orang yang mengeluarkan banyak dana, banyak uang untuk pilkada itu akan melakukan cara-cara mengembalikan kerugiannya. Dia sedang melakukan penggiringan ke arah korupsi begitu. Jadi beta pikir seperti pemahaman yang sudah beta paparkan tadi, bahwa Ibu Jane Natalia sedang menceritakan dirinya sendiri bahwa dia berpotensi melakukan korupsi, melakukan cara-cara untuk mengembalikan kerugiannya. Kenapa? Karena masuk melalui pintu PDIP, dia telah membuang banyak uang. Oke? Silakan teman-teman yang pendukung Pak Ansi Ibu Jane, silakan berargumen dengan beta begitu ya. Oke. Kemudian kalau katong bicara spesifik ke masalah korupsi, Ibu Jane Natalia di PSI, ingat ya, PSI sangat vokal menentang segala tindak pidana korupsi. Yang kedua, PSI sangat vokal mendorong RUU perampasan aset koruptor. Artinya PSI punya idealisme yang sangat luar biasa, yaitu bagaimana negeri kita ini bersih daripada perampok berdasi, begitulah katakannya. Jadi partai PSI punya idealisme yang sangat kuat, yang sangat luar biasa menurut beta. Itulah kenapa beta salah satu yang sangat mengagumi partai PSI begitu. Kemudian Ibu Jane Natalia ini loncat ke partai PDIP. Apakah Basongson tahu bahwa partai PDIP itu yang tidak mendukung, bahkan terkesan menghalang-halangi RUU perampasan aset koruptor itu disahkan menjadi undang-undang demi pemberantasan korupsi yang lebih signifikan, yang lebih maksimal di negeri kita? Partai PDIP yang tidak mendukung RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang, bahkan terkesan menghalang-halangi proses realisasinya RUU perampasan aset koruptor menjadi undang-undang. Kembali lagi, Ibu Jane Natalia ini sudah berkaca diri sebelum bernarasi atau sonde. Oke. Jadi saran beta untuk Ibu Jane Natalia, sebelum berbicara, sebelum bernarasi, introspeksi diri dulu, berkaca diri dulu, sadar-sadar diri. Jangan sampai beta sementara ngomongin diri sendiri, jangan sampai beta sedang membicarakan diri sendiri begitu. Oke, kemudian kalau katong bicara tentang biaya politik, ini masalah umum ya. Semua orang yang berniat untuk nimbrung dalam riak-riakan politik, sudah pasti ada biaya yang akan dicurahkan di sana. Itu umum. Pasangan 2, pasangan 3, pasangan 1, semuanya pasti menggelontorkan dana. Terlepas seberapa besar dan kecilnya nominal itu. Bukan masalah besar kecilnya nominal yang katong bicarakan. Yang pasti semua orang yang terjerumus dalam riak-riakan politik praktis, tentu ada biaya yang dikucurkan di sana. Pasangan 2 ada, pasangan 3 ada, pasangan 1 ada. Sehingga beta berpendapat bahwa narasi seperti ini cukup menjadi asupan internal mereka saja, para pemangku kepentingan saja. Sonde boleh itu menjadi bahan kampanye untuk katakanlah menghasut masyarakat, memprovokasi masyarakat. Jangan, cukup jadi asupan pribadimu saja, begitu. Karena masyarakat sudah cukup paham bahwa semua orang, entah itu yang nyalek ya toh, yang calon DPD, yang calon bupati, calon wali kota, calon gubernur, semuanya pasti menggelontorkan dana. Kembali lagi terlepas berapa besar dan kecilnya itu. Jadi, saudara dong di NTT, kembali lagi beta mau pertegas bahwa ketika Ibu Jane Natalia mengatakan
Orang yang membuang banyak uang untuk pilkada akan melakukan cara-cara mengembalikan kerugiannya dan ini berpotensi merugikan daerah. Dia sedang membicarakan dirinya sendiri. Karena lompat dari partai PSI masuk melalui pintu PDIP biayanya besar. Jadi Ibu Janet Natalia sedang membicarakan dirinya sendiri bahwa beta sudah mengucurkan banyak biaya untuk terjerumus dalam riak-riakan pilkada, untuk terjerumus dalam pemilihan gubernur. Beta subuang banyak duit, beta akan melakukan cara-cara untuk mengembalikan kerugian beta dan ini berpotensi merugikan daerah. Bijak-bijaklah masyarakat dalam menilai dan memilih para calon gubernur NTT khususnya, ya. Karena beta secara pribadi, kembali lagi beta sonde mau NTT dipimpin oleh bonekanya partai PDIP. Beta sonde mau NTT dipimpin oleh bonekanya Ibu Megawati. Silakan katong berargumen. Beta Kristianto Yunoni, sampai ketemu lagi dengan beta di tayangan berikutnya. Shalom, salam sejahtera, salve, Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam NKRI, salam Flobamora. Bravo!